Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan harapan semoga Allah memberikan keberkahan kepada pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di kelas ini, siapa yang belum hadir atau tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak ibu semangat belajarnya. Nah, siapa yang sudah belajar materi kita hari ini? Ada yang sudah belajar? Ya, materi kita pada hari ini tentang apa? Betul sekali. Materi kita tentang haid, nifas, istihadah, mani, mazi, dan wazi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang pengertian dan dalil haid. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan amalan yang dilarang ketika haid. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang amalan yang dibolehkan ketika haid. Yang keempat, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang perbedaan haid, nifas, dan istihadah. Yang kelima, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang perbedaan dari mani, mazi, dan wadi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, di mana ibu akan memakai metode number head together. Yang langkah-langkahnya yang pertama, seperti ibu sebutkan tadi, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang sesuai dengan nomor urutan absen pembagian kelompoknya. Dan selanjutnya ibu akan membagi materi kepada masing-masing kelompok, di mana materi itu akan didiskusikan dan akan ditampilkan pada salah satu anggota kelompok, perwakilan dari anggota kelompok, untuk menjelaskan ke depan apa yang telah didiskusikan. Kelompok 1 akan mempelajari tentang pengertian dari haid dan dalil tentang haid. Dan kelompok 2 mempelajari tentang amalan yang dilarang dan juga diperbolehkan ketika sedang haid. Kelompok 3 itu mempelajari tentang perbedaan haid, nifas, dan istihadah. Dan kelompok 4 itu mempelajari tentang perbedaan mani, madi, dan wadi. Nah, ibu akan memberi waktu untuk mendiskusikan materi yang sudah dibagikan tadi selama 15 menit. 15 menit cukup ya? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silahkan untuk mendiskusikan materi yang sudah ibu bagi tadi. Oke, waktunya sudah 15 menit ya. Sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil nomor urutnya masing-masing dan dipakai seperti headband ya. Silahkan ambil di meja ibu. Dan silahkan dipasang masing-masing headbandnya. Oke, kita akan mulai tampilan diskusi ya. Yang pertama dari kelompok 1, dan selanjutnya nanti dari kelompok 2 dan seterusnya. Dan ibu akan memanggil dari kelompok 1 itu number 4.
Oke, silakan maju untuk menjelaskan materi tentang pengertian dan dalil mengenai haid. Oke, selanjutnya kelompok 2, number 1. Oke, silahkan mendiskusikan tentang amalan yang dilarang dan juga dibolehkan ketika haid. Ya, selanjutnya dari kelompok 3, itu number 2. Silahkan mendiskusikan tentang perbedaan dari haid, nifas, dan istihadah. Oke, kelompok terakhir yaitu kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang perbedaan mani, madi, dan wadi. Itu yang akan menjelaskan number 5. Oke, silakan maju untuk menjelaskan materinya. Oke, dari semua kelompok, perwakilan dari semua kelompok, alhamdulillah penjelasannya sudah bagus. Dan sampai sini, apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah, ibu harap memang betul-betul sudah paham ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembaran. Nah, ini lembarannya berisi pertanyaan-pertanyaan dan kuis di sini. Apabila anak-anak ibu memperhatikan teman-temannya tadi menjelaskan, maka akan dapat untuk menjawab kuis yang ibu berikan. Nah, tolong ambil di meja ya. Terima kasih. Ibu berikan waktu 3 menit, cukup ya untuk mengisi kuis yang ibu berikan. Oke, silahkan untuk mengisi kuis. Nah, nanti disilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengumpulkan kuisnya setelah pembelajaran selesai. Dan sekarang mohon perhatiannya. Mari kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang pengertian haid. Oke, Irma, apa itu haid? Apa tadi yang dijelaskan oleh temannya? Ya, haid adalah darah yang keluar dari dinding rahim seorang wanita yang sudah beranjak balik. Yang kedua itu dalilnya. Apa dalil tentang haid? Elsa. Ya, dalil tentang haid itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Apa bunyinya? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid dan katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid. Nah, selanjutnya, amalan yang dilarang ketika sedang haid. Itu yang pertama, tidak boleh melakukan sholat. Wanita yang sedang haid diharamkan untuk melakukan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza aqbalatil haidah fada'is sholah", yang artinya, apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Yang kedua, tidak boleh berpuasa. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan puasa. Namun, jika telah selesai masa haid,
maka harus mengqadha puasa atau menggantikan puasa yang telah ditinggalkannya. Dan yang ketiga itu berdiam diri di masjid, itu tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang haid. Yang keempat itu tidak boleh melakukan tawaf. Yang kelima itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, pada membaca Al-Quran ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama itu sebagian ulama mengharamkan para wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, sebagian ulama ini telah mutlak mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, pendapat sebagian ulama ada yang mengatakannya membolehkan para wanita untuk membaca Al-Quran. Namun, membaca Al-Quran dengan hafalannya, bukan dengan mushaf secara langsung. Nah, selanjutnya amalan yang diperbolehkan ketika sedang haid yaitu berzikir kepada Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca hadis, belajar fikih, membaca doa, itu diperbolehkan. Selanjutnya itu ceramah. Mendengarkan ceramah itu diperbolehkan, syaratnya mendengarkan ceramah itu tidak di masjid. Misalnya ada ceramah di suatu aula atau di suatu gedung, seperti misalnya Forum Anissa, itu diperbolehkan. Nah, menggunting rambut dan memotong kuku itu diperbolehkan atau tidak, Dewi? Ya, betul. Menggunting rambut dan memotong kuku itu diperbolehkan. Dan selanjutnya itu ada wukuf di Arafah, ihram, dan melakukan amalan ibadah haji dan umroh lainnya itu diperbolehkan, kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah itu diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau tidak diperbolehkan ya. Kemudian perbedaan dari haid, nifas, dan istihadah itu terletak pada konsekuensinya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya haid dan nifas itu misalnya ada hal-hal yang dilarang. Contohnya tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh berada di dalam masjid. Namun istihadah itu kita boleh sholat, boleh berpuasa, dan itu diwajibkan. Dan minimal darah haid itu keluar 1 hari 1 malam. Dan biasanya normal darah haid itu keluar sekitar 6-7 hari dan maksimalnya sekitar 15 hari. Lewat dari 15 hari misalnya kita haid selama 16 hari. Nah, hari ke-16 itu dinamakan dengan darah istihadah dan kita diwajibkan untuk sholat. Darah nifas itu minimal keluar setetes, dan biasanya normalnya keluar itu sekitar 40 hari dan maksimalnya sekitar 60 hari. Nah, lewat dari 60 hari itu dinamakan dengan darah istihadah. Perbedaan dari darah haid dan darah nifas, darah haid, nifas, dan istihadah. Darah haid dan nifas itu najis kan, dan darah haid dan nifas itu jika keluar baunya itu amis dan cepat membeku atau cepat menggumpal. Sedangkan darah istihadah itu seperti darah segar, darahnya encer dan tidak berbau amis seperti darah haid. Nah, yang terakhir itu perbedaan dari mani, madhi, dan wadi. Yang pertama kita bahas dulu mani. Mani itu sebab-sebab keluarnya mani
itu karena adanya hubungan suami istri, karena adanya syahwat, karena mungkin adanya mimpi basah. Nah, hukum dari mani ini suci, namun karena sebab keluarnya mani itu karena adanya syahwat, makanya cara mensucikannya dengan mandi junub atau mandi wajib. Nah, ciri-ciri dari air mani ini seperti baunya itu khas, seperti putih telur yang telah kering, atau kental seperti adonan roti yang baunya itu amis. Selanjutnya itu madhi. Madhi itu keluar ketika sedang bangkitnya syahwat atau sebelum keluarnya mani. Misalnya sedang berhubungan suami istri, dan ketika sebelum keluarnya mani itu maka akan keluar madhi, dimana hukum dari madhi ini adalah najis, namun cara mensucikannya dengan berwudu, dibersihkan air madhi itu dan kemudian berwudu. Ciri-ciri atau warna dari air madhi itu seperti putih bening atau kuning encer. Yang ketiga itu wadi. Wadi keluar karena kelebihan hormon, bisa jadi kelebihan hormon ataupun karena seseorang kelelahan. Dan hukum dari wadi ini adalah najis, dan cara mensucikannya seperti buang air kecil. Cara mensucikannya dengan wudu. Dan ciri-ciri warna wadi itu seperti putih, keruh, dan kental. Dan wadi ini keluarnya tidak disebabkan karena syahwat, makanya cara mensucikannya dengan berwudu. Baiklah, sampai di sini apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jangan lupa dikumpulkan kuis tadi di meja ibu ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu menganggapnya sudah paham semua ya. Sekarang tolong dibuka LKS-nya halaman 70 sampai 73. Di sana ada tugas yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini dicukupkan dulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.